Erik ten Hag kembali gagal mengantarkan Manchester United lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Pelatih asal Belanda itu selalu dihadapkan dengan masalah-masalah rumit yang membuat kredibilitasnya terus merosot. Padahal Erik ten Hag dikenal sebagai pelatih yang cerdas yang selalu bisa membawa klubnya meraih prestasi tinggi. Cetak Gol coba merangkum gagalnya usaha keras Erik ten Hag mengatasi masalah internal Manchester United sebagai berikut. Terlalu menganak-emaskan pemain. Erik ten Hag selalu menjadi sorotan tajam akibat jatuhnya performa Manchester United di musim ini. Sang pelatih dianggap terlalu memfavoritkan sebagian pemain setan merah. Padahal beberapa pemain tersebut sering bermain buruk saat dipercaya untuk tampil. Sebut saja Andre Onana yang masih kesulitan untuk beradaptasi dengan The Red Devils. Kiper asal Kamerun ini jadi biang keladi di balik performa angin-anginan setan merah. Di musim ini, Onana bahkan sudah bobol 39 gol dari 24 pertandingan di berbagai kompetisi. Dwight York mengatakan kalau setan merah sudah membuat kesalahan yang fatal dengan menggait Onana. Menurutnya, performa sang kiper nggak lebih bagus dari David De Gea. Sementara itu, Greg Crooks bilang kalau Onana selalu membuat sial sejak didatangkan setan merah. Namun, Erik ten Hag enggan menyalahkan mantan kiper Ajax Amsterdam ini. Dirinya enggan merotasi Onana dengan Altay Bayindir yang menjadi kiper pelapis. Berikutnya ada Bruno Fernandes yang dianggap nggak punya bakat memimpin skuad. Padahal Erik ten Hag rela mencopot ban kapten dari Harry Maguire demi Bruno Fernandes. Namun sang pemain dinilai gagal mengangkat performa rekan-rekannya. Chris Sutton selaku pundit dari BT Sport mengecam pemain berjuluk Magnifico ini karena terlalu cengeng. Pasalnya Bruno Fernandes sering protes dan frustasi ke arah wasit jika membuat pelanggaran. Paul Scholes bilang kalau pemain asal Portugal ini juga nggak punya ketenangan saat menjadi kapten. Kemudian ada Marcus Rashford yang tampil mandul usai moncer di musim lalu. Rashford baru mengemas 2 gol dari 20 penampilan di seluruh kompetisi musim ini. Padahal di musim lalu dirinya sangat produktif dengan torehan 30 gol dan 11 assist. Marcus Rashford juga tampil ogah-ogahan saat dipercaya memimpin lini depan setan merah. Erik ten Hag juga dikritik karena terus memainkan Antony yang punya segudang masalah. Pemain asal Brazil ini sempat tersandung kasus kekerasan karena diduga menganiaya sang kekasih. Setan merah justru nggak mengasingkan Antony dari skuadnya. Padahal The Red Devils pernah mengusir Mason Greenwood sebelum akhirnya dipinjamkan ke Getafe karena kasus kekerasan. Gagalnya ten Hag menerapkan taktik keras. Selain menganak-emaskan pemain, ten Hag juga gagal menerapkan filosofi permainannya. Padahal filosofi ini sukses membawa Ajax Amsterdam merajai Eredivisie. Gak cuma itu, Erik ten Hag juga berhasil membawa skuad The Jordan tampil mengejutkan di Liga Champions. Dia menerapkan filosofi permainan dengan penguasaan bola dan pressing yang tinggi. Namun para pemain The Red Devils justru gagal menjalankan filosofi tersebut. Erik ten Hag nggak mau memaksa punggawa setan merah bermain penguasaan bola. Dirinya lebih memilih gaya counter attack yang minim dengan kontrol terhadap bola. Alhasil setan merah sering kesulitan jika bertemu dengan klub-klub kecil yang fokusnya bertahan. Pasalnya pemain Red Devils kesulitan untuk mencari celah di pertahanan rapat milik lawan. Skuad Manchester United juga banyak dihuni oleh pemain-pemain malas dengan etos kerja yang rendah. Alhasil mereka enggan bermain Spartan saat diminta untuk merebut bola dari lawan. Pemain Red Devils juga menentang instruksi dari Erik ten Hag untuk bermain lebih agresif. Sang pelatih sampai harus mengandalkan pemain akademi seperti Hannibal Mejbri. Erik ten Hag menganggap kalau wonderkid asal Tunisia ini punya daya juang yang sangat tinggi. Tim Sherwood menilai kalau banyak pemain bintang setan merah harus segera didepak karena terlalu malas. Sikap tegas dari Erik ten Hag juga dianggap membuat ruang ganti kurang harmonis. Sebelumnya ada Cristiano Ronaldo yang membuat onar dengan wawancara kontroversialnya di depan publik. Kemudian ada juga Jadon Sancho yang marah besar saat dikritik oleh Erik ten Hag. Pemain asal Inggris ini langsung diasingkan dari skuad setan merah hingga dilarang menggunakan fasilitas klub. Rafael Varane juga kesal karena sering dicadangkan oleh Erik ten Hag. Ex-Real Madrid ini kalah saing dengan Harry Maguire ataupun Victor Lindelof yang lebih disukai sang pelatih. Ruang ganti setan merah dirasa lebih harmonis saat diasuh oleh Ole Gunnar Solskjaer.
Pasalnya pelatih asal Norwegia ini memberikan para pemainnya kebebasan penuh daripada bersikap tegas. Gembar-gembor pelatih sombong. Erik ten Hag sangat yakin bisa mengatasi masalah yang terus melanda Manchester United. Dia pun beralasan terpuruknya setan merah disebabkan karena minimnya pemain berkualitas. Sejumlah pemain utama The Red Devils memang harus menepi akibat menderita cedera. Ten Hag juga menyoroti padatnya jadwal yang membuat para pemain terus merasa kelelahan. Dia mengatakan kalau mereka bukanlah sebuah robot yang terus dipaksa untuk bekerja. Ten Hag pun mendapatkan tugas berat untuk bisa meloloskan Manchester United ke babak 16 besar Liga Champions. Pelatih asal Belanda ini wajib mengalahkan Bayern Munchen di laga pamungkasnya. Dalam sesi konferensi pers, Ten Hag cukup percaya diri bisa mengalahkan pasukan dari Thomas Tuchel. Bersumber dari Tribal Football, Erik ten Hag bilang kalau para pemain tetap berpikir positif. Dia percaya dengan kemampuan anak asuhnya untuk bisa meraih kemenangan dan bertahan di Eropa. Erik ten Hag sadar betul kalau performa The Red Devils memang gak konsisten dalam beberapa laga terakhir. Akan tetapi dia mengatakan kalau para pemain sudah menyuguhkan permainan yang terbaik. Sayangnya Arsene Wenger justru meragukan kualitas dari Erik ten Hag. Mantan pelatih Arsenal ini mengatakan kalau Manchester United sudah nggak punya harapan di bawah komandonya. Wenger menilai kalau para pemain setan merah sudah nggak punya kepercayaan diri yang tinggi. Pelatih asal Prancis itu bahkan mengklaim kalau mereka nggak akan bisa berkembang. Sebelum itu Ten Hag memang dituntut untuk mundur oleh beberapa pihak. Para penggawa The Red Devils bahkan meragukan kapasitas sang pelatih dalam menangani masalah. Mereka bilang kalau ex-pelatih Ajax Amsterdam ini selalu pilih kasih dalam memperlakukan pemain. Legenda Arsenal yakni Paul Merson juga turut mendukung rencana tersebut. Merson bilang kalau sang pelatih adalah orang yang berpengaruh besar di balik keterpurukan Manchester United. Dia bahkan gak segan-segan untuk menilai Ten Hag adalah sosok pelatih yang toksik. Menjadi korban turunnya kredibilitas. Usaha Ten Hag untuk membangkitkan Manchester United harus berjalan sia-sia. Terbaru setan merah dipastikan angkat koper lebih cepat di ajang Liga Champions musim ini. Manchester United kembali menanggung malu usai dikalahkan oleh Bayern Munchen dengan skor 0-1. Dengan begitu, The Red Devils menjadi juru kunci grup A setelah hanya bisa mengumpulkan 4 poin saja. Kegagalan ini membuat kredibilitas Erik ten Hag sebagai pelatih cerdas mengalami penurunan. Di awal kedatangannya, warga Old Trafford cukup percaya diri dengan kemampuan sang pelatih. Mereka menilai kalau Erik ten Hag bisa membangkitkan Manchester United dari masa-masa kelam. Para penggemar melihat dari kesuksesan sang pelatih saat masih mengasuh Ajax Amsterdam. Di sana, Erik ten Hag berhasil menelurkan pemain-pemain muda berbakat yang kini menjadi andalan. Frenkie de Jong, Noussair Mazraoui hingga Matthijs de Ligt menjadi bukti kesuksesannya. Gary Neville menyebut jika pemecatan Erik ten Hag bukanlah solusi yang tepat. Dia mengatakan kalau manajemen yang buruk menjadi penyebab utama setan merah terus mengalami kemunduran. Gary Neville bilang Erik ten Hag nggak bisa menjadi pihak yang disalahkan atas keterpurukan Manchester United. Dia melihat dari catatan pelatih yang menukangi setan merah setelah Sir Alex Ferguson. Saat itu sejumlah pelatih kenamaan seperti Louis van Gaal dan Jose Mourinho juga gagal menjalankan tugasnya. Sebaliknya, Gary Neville justru menyalahkan buruknya pengelolaan manajemen. Itulah ulasan gagalnya usaha keras Erik ten Hag mengatasi masalah internal Manchester United. Bagaimana pendapatmu? Apakah setan merah bisa kembali menemukan marwahnya pada musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.